Baik, dokter, saya izin share screen. Kit, nggak bisa, harus host katanya. Hanya host yang dapat berbagi. Co-host, aku co-host. Bentar. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter dan teman-teman. Perkenalkan, saya Rida Sofiatul Hovifah dengan NIM 22202217071 yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan laporan kasus yang berjudul mengenai stroke non-hemoragik. Baik, jadi pada laporan kasus yang saya bawakan bahwa ada pasien Nyonya D dengan usia 61 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat dari Jakarta, kemudian tanggal masuk ke UGD sekitar tanggal 7 Mei tahun 2023, statusnya sudah menikah. Pasien datang dengan keluhan utama kelemahan di anggota gerak sisi kiri. Jadi pasien datang di mana tangan dan kaki sebelah kirinya tidak bisa digerakkan. Selain itu, dari riwayat penyakit sekarang bahwa pasien ini, selain ada keluhan anggota gerak, ada keluhan juga bicaranya pelo, walaupun tidak begitu jelas. Selain itu, keluhan ini muncul mendadak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Nah, untuk gejala lain seperti mual, muntah, demam tidak ada pada pasien ini. Dari riwayat penyakit dahulu, pasien ini mengidap hipertensi, di mana hipertensi juga masih suka diobatin dengan obat-obatan hipertensi. Di sini ada amlodipin dan juga pasien ada riwayat, DM dan masih sering diobatin dengan metformin, dan pasien juga ada riwayat hiperkolesterolemia, ada riwayat asam urat juga. Tetapi untuk riwayat seperti stroke, alergi, penyakit jantung, hati, ginjal, maupun asma tidak ada pada pasien. Dari riwayat penyakit keluarga, hanya anak pertama yang mempunyai hipertensi, suami meninggal karena diabetes mellitus. Untuk riwayat penyakit sosial, pasien merokok, meminum alkohol, obat penenang, narkotika disangkal. Dari pemeriksaan fisik, status generalisnya keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran kompos mentis, GCS totalnya ada 15, tekanan darah 128/60, nadi 113, laju nafas 20 dan suhunya 36,6. Dari pemeriksaan fisik, kepala normosefal normal, mata tidak cekung, pupil bulat isokor, diameter kanan kiri 2 mili, tidak anemis, refleks cahaya kanan kiri positif, mohon maaf ini positif yang kiri. Kemudian untuk THT dalam batas normal, pemeriksaan toraks, pergerakan dada simetris, untuk pemeriksaan jantung, bunyi jantung 1-2 reguler, murmur tidak ada, gelap negatif juga. Untuk paru, rongkin negatif, wheezing pun negatif juga. Untuk pemeriksaan abdomen, supel, nyeri tekan, negatif, dan tampak terdengar bising usus. Untuk ekstremitas CRT kurang dari 2 detik. Kemudian untuk pemeriksaan motorik, kaki kanan 5, tangan kanan juga 5, tangan kiri 4, dan kaki kiri 4. Nah ini, juga sudah menjadi suatu petunjuk, yang menjadi keluhan utama bahwa tangan kiri dan kaki kiri pasien mengalami kelemahan dari pemeriksaan motorik. Kemudian dari status neurologis, GCS, AI4, motorik 6, verbal 5, untuk kekuatan otot sensibilitas, nyeri iya, hipestesi tidak ada, fungsi cerebellum tidak dinilai, untuk fungsi kortikal luhur, tampak tidak ada gangguan memori, tidak ada gangguan pengertian dan pemahaman, tidak ada gangguan bicara dan bahasa, mohon maaf, ada gangguan bicara dan bahasa dan tidak ada gangguan fisiospasial. Pada rangsangan meningeal, kakak kunduk negatif, Babinski negatif, Brusinski negatif, Brusinski 2 negatif, Lasek, lebih dari 70 derajat, Kerning lebih dari 135 derajat. Kemudian, pemeriksaan tanda ada kebocoran CSF, otorea negatif, rinorea negatif.
Kemudian untuk tanda fraktur basis kranii, Battle signs juga negatif, Racons eyes juga negatif. Kemudian untuk pemeriksaan defisit neurologis lain, tidak ada diplopia, tidak strabismus, tidak ptosis, tidak apasia, dan tidak disfagia. Dari pemeriksaan penunjang laboratorium ini sudah didapatkan eh, hemoglobinnya hemoglobin normal, hematokrit juga normal. Hanya di sini untuk leukosit ini ada peningkatan atau leukositosis, kemudian trombosit normal, kemudian ini glukosa mengalami peningkatan lebih dari normal, sehingga pasiennya memang tadi ada riwayat DM, di sini glukosanya juga gula darahnya tinggi. Kemudian untuk ureumnya tinggi juga, kreatininnya normal, GFR-nya 77,6, di mana interpretasinya kidney damage with mildly impaired GFR. Untuk natriumnya normal, kaliumnya juga normal, untuk klorida ada peningkatan 108. Selanjutnya, dari hasil lab, kemudian saya lihat dari hasil pemeriksaan radiologisnya. Jadi, untuk pemeriksaan radiologisnya sebelum dilakukan CT scan kepala, karena tadi pasien keluhannya itu ada kelemahan di sisi kiri anggota gerak, dilakukan juga dilakukan radiologi yaitu X-ray toraks, dan terlihat di sini gambaran, mohon maaf, gambarannya tuh, sebentar, nggak bisa ya. Gambarannya, di sini untuk toraks, kita lihat yang pertama sinus dan diafragmanya tidak tampak kelainan. Di sini diafragmanya lancip, kemudian jantung membesar. Nah, ini jantung membesar. Lancip. Ini ya, Dok. Diafragma lancip. Mohon maaf, Dok, yang lancip itu adalah sinus costophrenicus. Yang lancip sinus costophrenicus. Kemudian diafragmanya tidak ada kelainan, jantungnya membesar karena terlihat di sini rasio antara kardiotorasik rasionya lebih dari 50%. Kemudian terlihat juga di sini aortanya mengalami dilatasi dan elongasi. Nah, mengapa elongasi? Karena kalau kita ukur dari inferior clavikula ke aorta ini kurang dari 2 cm. Jadi ada semacam penonjolan ke atas, maka itu elongasi. Kemudian pulmonya tampak corakan ringan, infiltrat di kedua perihilar. Nah, ini ada corakan infiltrat di perihilar, kemudian hilus dan corakan bronkofaskular tak prominent. Hilusnya dan corakan bronkofaskular tak prominent, kemudian untuk pleura dan tulang tak tampak kelainan, ya intak tulangnya, sehingga kesannya itu kardiomegali, dilatasi, elongasi aorta, sehingga ada suspek hypertensive heart disease. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor risiko pada pasien ini, begitu. Nah, tadi untuk pemeriksaan toraksnya. Kemudian untuk radiologi dari CT scan brain non kontras, pada pasien ini dilakukan pemeriksaan CT non kontras. Hasilnya yang pertama di sini ada multi slice. Jadi ada 36 slice ya, tampak aksial atau transversal. Potongannya aksial, kemudian di sini tampak potongan sejajar orbitomeatal lain sampai ke vertex, kemudian di sini juga sulci itu adalah yang bagian yang menonjol, sulci dan girusa tidak melebar. Selanjutnya struktur dari parenchyma cerebri, dan ada tampak lesi hipodens. Nah, ini adalah ada lesi yang tampak lebih berwarna hitam, itu hipodens ringan di kapsula interna kanan. Nah, ini ada lesi hipodens ringan di kapsula interna kanan, kemudian tidak ada deviasi midline, jadi tampak lurus, jadi tidak ada deviasi midline. Kemudian diferensiasi substansia alba atau white matter dan grecia atau gray matter ini normal. Sistem ventrikel juga tidak melebar. Nah, ini ventrikelnya tidak ada pelebaran. Kemudian brainstem dan cerebellum juga tidak ada kelainan.
dan juga tidak ada defek pada tulang kranium. Nah, ini tulang kraniumnya juga tidak ada fraktur pada kalvarianya, sehingga yang didapatkan kesannya itu adalah gambaran infak ringan. Hanya saja ini saja gambaran infak ringan di kapsula interna kanan. Nah, ini, eee, infak ringan di kapsula interna kanan. Nah, inilah yang menjadi, suatu etio mungkin saja pada pasien ini yang menyebabkan pasien ini, ada keluhan kelemahan pada sisi kiri. Jadi ada lesi pudens di bagian kanan di kapsula interna kanan di ya di dekat ventricle. Untuk selanjutnya, nah ini, eee, ada semacam clinical signs. Jadi, area hipodens ini disesuaikan dengan vaskularisasi otak. Jadi, ketika ada hipodens di daerah sini berarti, eee, kemungkinan vaskular mana nih yang mengalami gangguan, begitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada arteri cerebral anterior, arteri cerebral media, dan arteri cerebral posterior. Nah, kalau kita lihat tadi kan, lesi hipotensi itu ada di sini. Maka dari itu kemungkinan arteri yang terganggu itu mungkin saja arteri cerebral, arteri cerebral media, bagian media, begitu. Kemudian, kalau kita lihat di sini apakah lesinya itu, termasuk akut ataukah kronis. Nah, untuk membedakan antara lesinya sudah akut atau kronis ini terlihat dari warnanya. Warnanya jadi semakin kronis atau semakin lama tuh lesinya, maka areanya itu akan semakin hipodens atau semakin hitam gitu. Sehingga jika ada pasien yang stroke-nya sudah lama, sudah pernah stroke, kemudian ada corakan hipodens titik-titik di, parenkimnya berarti kemungkinan, pernah stroke sebelumnya begitu. Nah, kalau di sini kemungkinan pasien, lesi hipodensinya tuh, masih akut, ya masih akut. Selanjutnya, tadi sudah, pemeriksaan radiologi, ini ada 36 slice tampak aksial. Nah, ini adalah, anatomi dari CT scan normal. Jadi untuk memudahkan kita, mencari gitu mana gyrus, mana sulcus, kemudian ini ada batas gray white matter dan white matter, kemudian ini ada lobus frontal. Nah, kalau kita lihat tadi lesi pudens yang ada di pasien ini ada di sekitar sini. Nah, ini kemungkinan adalah di daerah lobus, parietal. Kemudian ini juga ada ventricle lateral, ada lobus parietal di sininya. Jadi kemungkinan pada pasien ini lobus parietalnya gitu, di bagian lobus parietal gangguannya ada di sana. Kemudian lobus occipital, kemudian di sini ada anatomi dari ventricle lateral, cornu anterior, dan di dalamnya itu ada plexus choroideus yang merupakan pabrik dari si CSF atau cairan cerebrospinal. Kemudian di sini ada basal ganglia, ada thalamus, dan ada ventricle lateralis, cornu posterior, dan plexus choroideus. Kemudian di bawah ventricle lateral ini ada ventricle ketiga. Ya, kemudian di sini ada kapsula interna, ada cisterna ambien. Nah, cisterna ini kayak seperti gambaran apa ya, gambaran kayak gini gitu ya, cisterna ambien, kemudian lobus temporal, ada mesencephalon. Nah, ini mesencephalon, kemudian ada cisterna quadrigemina dan ada pons dan juga cerebellum. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau ada slice lagi ini adalah ventricle, keempat. Gitu. Next, kemudian tadi sudah nah, ini pemeriksaan EKG juga dibutuhkan untuk, melihat faktor resiko pada pasien. Nah, ini, kemungkinan pasiennya itu ada ke arah gangguan, jantungnya gitu ya, ada arah ke arah hipertensi juga, hipertensi ke jantungnya gitu. Nah, maka dari itu diagnosis pada pasien ini adalah hemiparesis sinistra atau kelemahan pada sisi kiri, suspek dugaan dari stroke non hemoragik gitu, dan ada diabetes mellitus karena tadi kadar gula tinggi dan hipertensi juga. Baik. Nah, untuk tata laksana di IGD tadi sudah dilakukan juga kan, untuk tata laksana di IGD itu ada CT brain, non kontras sudah dilakukan, hema ini seperti hematokrit dan lain sebagainya, gula darah, elektrolit, ureum kreatinin, intravenolaryngeal laktat, EKG, kemudian dioksigen 5 liter dan di ronsen. Ini sudah dilakukan
Kemudian untuk tata laksana dirawat, inap di bangsal, pasien diberikan infus Ringer laktat per 12 jam, injeksi ranitidin 2 kali 1 ampul, kemudian Clopidogrel ini antiplatelet ya, 1 kali 75 miligram, vitamin B12, asam folat, konsul IPD dan jantung, kemudian sliding scale ini untuk yang terapi dari diabetesnya, kemudian atorvastatin untuk terapi dari kolesterolnya ya, dari dislipidnya. Selanjutnya nih ini resumenya, untuk resumenya jadi pasien perempuan usia 61 tahun dengan keluhan lemah anggota gerak sisi kiri. Ada awalnya kesemutan sampai pinggang, kaku bahu sebelah kiri, tidak ada faktor yang memperberat atau memperingan. Riwayat jatuh, trauma di sangkal, tidak ada penurunan kesadaran, mual muntah, kejang, sesak, penglihatan kabur di sangkal, minum kopi, makan asin, merokok dan minum alkohol juga di sangkal. Faktor resiko hipertensi, DM, dan kolesterol ini tinggi. Nah, ini menjadi faktor resiko yang menjadi, mungkin saja etio dari keluhan yang dialami pasien. Kemudian untuk pemeriksaan neurologis adanya paresis dari nervus 3 dan 12, kemudian kekuatan ekstremitas atas, tangan kanan 5, tangan kiri 4, ekstremitas bawah kaki kanan 5, kaki kiri 4. Dari pemeriksaan radiologi toraks X-ray tadi ada kardiomegali atau pembesaran jantung dan dilatasi dari elongasi aorta sehingga ada suspek, hypertensive heart disease. Dari hasil CT brain non kontras juga ada lesi hipodens atau infak ringan di kapsula interna kanan. Maka dari itu diagnosis itu adalah stroke non hemoragik. Baik, kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, apa itu stroke hemoragik? Nah, jadi nama lainnya tuh bisa non hemoragik karena ini kan bukan perdarahan. Jadi iskemik ini adalah suatu stroke yang disebabkan karena sesuatu sumbatan gitu. Jadi yang seharusnya pasokan oksigen ini mengalir di, otak ini tersumbat, ada sesuatu yang menghalangi. Sedangkan pada hemoragik kan perdarahan. Nah, ini tidak gitu ya, tidak perdarahan, tapi justru ada sumbatan gitu yang seharusnya ada oksigen, ada pasokan glukosa ke sana atau namanya juga cerebral infarction. Nah jadi ini adalah anatomi yang, menunjang juga. Jadi pada pasien ini, tadi kan, sudah disinggung juga bahwa lobus parietal yang terganggu ya di daerah lobus parietal. Kalau kita lihat di sini lobus parietal ini gangguannya ini, ada contralateral limb weakness, kelemahan anggota gerak kontralateral, ada contralateral sensory loss, disfasia, disleksia, disgrafia, diskalkulia, disorientasi spasial. Nah, kalau kita lihat pada pasien ini ternyata gangguannya itu adalah kelemahan anggota gerakan pada kontralateral. Jadi ini sesuai gitu ya, sesuai dengan gejala klinis pada pasien. Karena kalau kita lihat frontal kan lebih berhubungan dengan, fungsi luhur, kemudian temporal lebih berhubungan dengan, pendengaran atau bahasa, memori. Kemudian untuk brainstem ini berhubungan dengan gangguan saraf kranial atau pemeriksaan vital. Untuk cerebellum ini berhubungan dengan, keseimbangan, nistagmus, dysarthria, ataksia. Kemudian untuk, ya atau oksipital juga itu berhubungan dengan penglihatan kayak hemianopsia, homonim, kontralateral. Kemudian kalau kita lihat juga di gambar sebelahnya, di sini tuh ada homunculus. Nah, homunculus ini apa ya, tadi kan nah kemungkinan gangguannya tuh ada di sini gitu ya. Jadi, tangan dan kakinya itu mengalami gangguan. Jadi gangguannya itu ada di sekitar sini, di daerah subcortex. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di sini ada gambar ya. Nah, gambar itu ada, jaras-jaras. Nah, teman-teman lihat ini ada jaras-jaras. Nah, jaras itu kan ada bercabang-cabang cabang-cabang. Nah, kalau misal gangguannya itu ada di satu jaras ini, berarti kan gangguannya misal cuman di kaki aja, atau di tangan aja, gitu. Nah, tetapi kalau gangguannya ada di sini, di satu bendel ini, artinya semua yang menjadi sambungan percabangan ini ikut terganggu. Maka dari itu, kalau kita lihat di pasien ini, tadi ada lesi hipodens di kapsula interna kanan, berarti kan di sini. Nah, bersesuaian berarti dengan gejala klinis pasien, tangan dan kaki sebelah kiri ini kena. Jadi ada hemiparese atau hemiplagia gitu di sini. Makanya sesuai gitu dengan, neuroanatominya begitu. Baik, selanjutnya
Definisi stroke, iskemik. Nah, untuk stroke iskemik tadi udah dijelaskan juga bahwa, stroke iskemik ini adalah suatu kondisi di mana gangguan fungsi otak mendadak, lokal maupun global yang langsung selama 24 jam atau lebih disebabkan oleh kematian yang menyebabkan kematian dan disebabkan karena sebab vaskular. Nah, kalau menurut Radiopedia, stroke iskemik ini adalah disfungsi neurologis karena infarction vokal. Nah, namanya infarction itu sumbatan vokal. Jadi cuman daerah tertentu aja. Ya disebabkan karena apa? Sumbatannya itu bisa karena trombosis arterial trombosis, bisa karena emboli, bisa karena hipoperfusi gitu. Nah itu, definisi dari stroke iskemik. Kemudian epidemiologinya. Nah, stroke iskemik ini penyebab kematian tertiga setelah kanker dan penyakit jantung. Dan, stroke ini juga menjadi penyebab utama kecacatan yang didapat, dan laki-laki lebih banyak yang mengalami stroke, berdasarkan beberapa jurnal yang sudah dibaca. Kemudian ini presentasi klinisnya. Jadi memang dia itu defisit neurologis onset cepat dan, tergantung area otak mana yang terganggu dan terlibat. Dan biasanya gejalanya jika dibiarkan stroke ini bisa berkembang gitu ya, berjam-jam bisa memburuk atau bisa membaik tergantung pada penumbra iskemiknya. Jadi setiap wilayah vaskular, setiap lokasi dari vaskular mana yang terganggu itu yang menjadi, gejala. Jadi beda-beda gitu gejalanya setiap vaskular mana yang terganggu. Nah di sini juga ada, pembuluh darah anterior, posterior. Jadi infak mana apakah di anterior kah, di media, di lacuna, atau di striatokapsular, atau di posterior cerebellum atau otak ini, mempunyai gejala klinis yang berbeda-beda begitu. Patologinya, dia itu intinya gangguan aliran darah di mana kan darah ini lewat ke arteri intrakranial. Nah, darah ini ternyata, enggak nyampe gitu, karena nggak nyampe, mohon maaf, jadi si otak ini membutuhkan oksigen dan glukosa, tetapi karena ada sumbatan akhirnya terjadi gangguan yang menyebabkan akhirnya, kaskade peristiwa tingkat sel, sirkulasinya tidak ada, kemungkinan kematian sel kalau dibiarkan, kemudian kemungkinan terjadi nekrosis likuefaktif kalau dibiarkan gitu ya, kalau dibiarkan tanpa tata laksana. Selanjutnya ini adalah fitur radiografi. Jadi untuk, stroke non-hemorrhagic ini bisa menggunakan CT brain non contrast, bisa CT angiografi juga untuk menentukan vaskular mana nih yang mengalami penyempitan. Kemudian, dari CT dan MRI juga ini bisa menentukan kapan stroke-nya terjadi. Nah, dilihat dari warnanya juga kan. Jadi apakah ini stroke-nya itu hiperakut awal, hiperakut akhir, akut, subakut, atau kronis gitu. Terlihat dari, lesinya gitu, semakin hipodens suatu lesi maka semakin kronis, gitu. Kemudian untuk etiologinya, nah apa sih yang menyebabkan stroke non hemorrhagic ini terjadi? Pertama karena trombosis gitu ya, trombosis, eee, ya sumbatan terus ada emboli. Nah emboli ini kan macam-macam, bisa emboli darah, bisa emboli udara gitu. Itu bisa kan jadi sumbatan intinya. Nah, di mana si sumbatan itu kan dia masuk ke pembuluh darah. Kemudian faktor resiko dari stroke non hemorrhagic ini untuk yang, ada yang bisa dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Untuk yang tidak dapat dimodifikasi, usia, jenis kelamin, keturunan, ras. Nah, untuk yang dapat dimodifikasi, hipertensi, DM, merokok, dislipid, minum alkohol, kurang olahraga, dan obesitas. Nah, ini bisa menjadi, tata laksana non farmakologi, edukasi kepada pasien gitu ya untuk menghindari kemungkinan terulangnya stroke. Untuk klasifikasi, jadi stroke non hemorrhagic ini ada macam-macam, ada 4 macam dari mulai TIA atau transient ischemic stroke. Jadi dia itu defisit neurologis kurang dari 24 jam tapi bisa sembuh tanpa ada gejala sisa lagi. Yang kedua ada RINS atau residual ischemic neurological deficit. Ini mirip dengan TIA tapi lebih dari 24 jam tapi bisa sembuh juga tapi kurang dari 3 minggu. Yang ketiga adalah stroke yang mengalami progresif. Nah, ini jadi kayak puncaknya itu dalam waktu 24 sampai 48 jam,
ini penyembuhannya tidak sempurna gitu ya, progresif gitu ya, semakin parah. Kemudian ada completed stroke, itu adalah defisit neurologis berat dan menetap. Nah, ini adalah patofisiologi dari stroke non-hemoragik. Jadi intinya itu, trombosis itu menyumbat aliran darah ke otak oleh trombus. Nah, ketika aliran darah tersumbat oleh trombus, ini kan berkembang jadi aterosklerosis, arteri tersumbat, darah yang harusnya nyampe ke tujuan ini tersumbat, jadi darahnya berkurang. Kalau berkurang jadi iskemik dan infak. Kemudian ada embolisme. Embolisme ini kan embolus itu bisa dari jantung, bisa dari mana aja. Dia jalan, menuju arteri serebral, arteri yang menuju otak melalui arteri karotis. Tapi ada bekuan darah pada arteri ya tersumbat juga. Terus, dari faktor resiko hipertensi, DM, penyakit jantung, obes, merokok. Nah itu kan, resikonya tuh gara-gara dislipid kan, dislipidemi, jadi lemak, kolesterol yang numpuk di pembuluh darah, akhirnya pembuluh darahnya jadi kaku, jadi membentuk bekuan juga, akhirnya pembuluh darah bisa pecah. Jadi intinya itu adalah, stroke non-hemorrhagic ini adalah iskemik dari infak pada jaringan. Nah, kalau udah stroke non-hemorrhagic ya kemana-mana gitu ya, dari mulai penurunan kekuatan otot, adanya lesi serebral, terus proses metabolisme di otak terganggu karena kan pasokan oksigen dan glukosanya terganggu, supply-nya nggak ada, terus nervus cranialis juga kena. Nah, entah nervus, berapa yang terkena tergantung, kalau nervus 2, 3, 4, 6 ini berhubungan dengan penglihatan, kalau nervus 8 ini berhubungan dengan pendengaran, untuk nervus 5, 7, 9, 12 ini berhubungan dengan refleks menelan begitu. Jadi tergantung yang mana nervusnya yang terganggu. Nah, ini juga masih patofisiologi udah diceritakan tadi. Kemudian manifestasi klinisnya juga. Nah, di sini kalau kita lihat, anatominya, nah ini kan jantung ya, ini kan aorta, ini kan jantung, sebenarnya ini kan jantung di sini. Nah, kalau ada embolus, nah kemungkinan yang paling mungkin gitu ya, ini jantung, si embolusnya tuh ke arah sini, ke arah arteri karotis kiri, gitu. Nah itulah, jadi itu ada semacam kemungkinan gitu embolusnya ada di kiri, karena lebih cepat gitu ya dari aorta ke sini, gitu. Nah ini juga kan untuk perdarahan di otak ini kan disuplai oleh 2. Jadi kan otak ini disuplai oleh sistem karotis sama sistem vertebrobasilar. Nah, setiap, bagian dari vaskular ini memiliki gejala klinis masing-masing yang sudah disebutkan. Di sini ada arteri karotis interna, ada arteri cerebra anterior. Nah, ini gejala-gejalanya. Kalau karotis interna, pasiennya biasanya amoris fugas, difasih, hemiparesis kontralateral. Kemudian untuk yang kalau pasiennya, gangguannya di arteri cerebri anterior, maka ini, gejala klinisnya. Kemudian kalau pasiennya terganggunya di arteri cerebri media, maka ini. Nah ini, gejala klinisnya bila sumbatannya di pangkal arteri, maka kelumpuhannya lebih ringan. Tapi jika sumbatannya tidak di pangkal, gejala pada lengan lebih menonjol. Kemudian ada afasia, gangguan saraf rasa pada sisi tubuh. Nah, pada pasien ini pun, tadi kan ada lesi podens di, kapsula interna kanan, kemudian kemungkinan vaskular yang terganggu itu ada di arteri cerebri media, dan ternyata memang benar, kemungkinan sumbatannya tuh ada di daerah sini dan gejalanya tuh sesuai gitu, ada kelumpuhan kelumpuhan ya, lebih ringan. Jadi memang gejalanya tuh tidak terlalu berat pada pasien ini. Kemudian untuk kalau misal ada gangguannya di posterior, maka arteri cerebrusnya, maka ini gejala klinisnya ada koma, hemiparesis kontralateral, aleksia. Kemudian kalau misal gangguannya di vertebrobasilar, maka inilah gejala klinis yang akan dialami oleh pasien tersebut, gitu. Kemudian selain itu, tadi kan, berhubungan dengan vaskular. Nah, berhubungan juga ini masih dengan kayak anatomi dari otaknya juga, di mana setiap bagian juga punya gejala klinis masing-masing gitu. Ada lesinya di kortikal, ada lesinya di subkortikal, ada lesinya di kapsula interna, ada lesinya di batang otak. Nah, pada pasien ini lesinya pada kapsula interna, maka dari itu gejalanya tuh hemiplegia atau kelemahan sisi sebelah. Sebelah ya kanan tangan dan kaki sebelahnya, melemah. Nah, kalau misal lesinya di kortikal, maka inilah gejalanya. Nah, kalau lesinya di subkortikal, ini sudah ada saya tulis juga di sini catat,
Kemudian kalau ada topis di medula spinalis, nah kalau gangguan miksi dan modifikasi dan lain sebagainya, gitu. Kemudian, eee nah ini adalah, cara mendiagnosis dari, stroke non hemoragik dari mulai anamnesis, sebetulnya kan untuk stroke ini kan, mau hemoragik maupun non hemoragik ini sama aja gitu gejala klinisnya, kemungkinan sama gitu. Ditanyakan dan dilihat pasiennya itu hemiparese kah, monoparese, kemudian diplopia, dysarthria, ataksia, vertigo, afasia, penurunan kesadaran tiba-tiba, kemudian dari pemeriksaan fisik juga dicek TTV-nya, neurologisnya bagaimana, dari mulai status mental, tingkat kesadaran, nervus cranialisnya bagaimana, fungsi motorik, sensorik, fisiologis, patologis, kemudian, dilihat hemiparesis, kemudian dilihat juga tanda-tanda gangguan, UMN. Dari pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis dari stroke non hemoragik ini CT scan. Nah, CT scan ini, penting sekali dan bisa menjadi gold standar untuk membedakan, ini pasiennya apakah stroke-nya mengarah ke iskemik kah atau ke hemoragik. Dan juga dari CT scan ini bisa melihat distribusi anatomi dari stroke dan juga bisa menyingkirkan DD-nya. Kira-kira pasiennya itu, penurunan kesadaran semisal apakah disebabkan karena tumor kah, dikarenakan karena abses, ataukah perdarahan, ataukah karena stroke gitu ya, jadi tergantung. Kemudian MRA juga. Nah ini, menjadi penunjang juga dan ini lebih bagus lagi karena bisa melihat detail otak lebih jelas dan melihat lesi vaskular mana yang terganggu. Kemudian setelah itu ada angiografi cerebral, ada fototoraks. Nah, fototoraks itu buat, faktor resiko ya, faktor lihat jantungnya bagaimana. EKG juga untuk lihat faktor resikonya, apakah pasien ada kelainan jantung, karena bisa aja kan stroke itu kan akibatnya karena jantung. Ekokardiografi, ada tidaknya kelainan jantung, USG juga ini bisa dilakukan untuk mendeteksi stenosis atau oklusi pada arteri karotis interna. Tetapi memang yang menjadi gold tuh adalah CT scan karena 3 dimensi dari potongan aksial, sagittal, koronal itu kan bisa melihat lokasinya di mana gitu dari lesinya. Kemudian ini adalah diagnosis banding, gitu ya, eee gambar, misal kalau ini ada hematom, jadi hematom ini lebih hiperdens, jadi inilah yang membedakan kalau hematom ini lesinya hiperdens, tapi kan kalau stroke non hemoragik itu lesinya hipodens, kayak lebih gelap. Terus kalau abses bagaimana? Kalau abses itu ada cincinnya, ada kapsul yang membungkusnya. Karena si abses ini isinya pus, cairan, maka kalau cairan kalau di CT scan maka tampak lebih warna hitam atau hipodens. Makanya ini khasnya tuh ring enhanced lesion. Kemudian kalau tumor, nah tumor ini massa. Nah kalau massa ya gambarannya itu hiperdens juga, tapi bisa kan terlihat berbeda antara hiperdens dari hematoma dengan hiperdens, pada tumor begitu. Jadi ya kayak gitu. Terus untuk diagnosis banding stroke non hemoragik. Nah, jadi kan untuk non hemoragik ini diagnosis banding itu kemungkinan ya stroke hemoragik gitu. Nah, terus, kalau stroke hemoragik ciri khasnya bagaimana? Nah, untuk stroke hemoragik ciri khasnya itu adalah, kalau ada massa misal, hemoragik itu kayak ada midline shift itu kayak ngegeser ya, ini ada gambarnya nih, ada pergeseran dari garis tengah. Terus ada kompresi vertikal, kemudian ada hydrocephalus non communicans, jadi ventrikelnya melebar, kemudian ada edema cerebri. Nah, edema cerebri ini sulcus dan girusnya tuh menghilang gitu ya, juga kelihatan gitu. Nah, itu juga jadi tanda pada stroke yang hemoragik. Nah, itu jadi pembanding dan jadi, salah satu cara gitu bisa, oh ini berarti stroke hemoragik, oh ini yang iskemik atau non hemoragik. Nah, untuk tata laksana yang dilakukan, jadi untuk tata laksananya terbagi menjadi 2, ada fase akut, ada pasca akut. Nah, untuk fase akut ini 0 sampai 14 hari sesudah onset, tujuan dari fase akut ya memang kan tadi kan stroke non hemoragik, dia kan, ada sumbatan, ya tujuannya itu, jadi untuk menghilangkan sumbatannya, menyelamatkan si neuron-neuron tadi, biar enggak menyebar atau jadi sampai mati, jadi intinya, menghindari, fungsi otaknya terganggu. Nah, pertama dari respirasinya kan, tentunya airway-nya, jantungnya dipantau pakai EKG, tekanan darah juga, gimana caranya biar nggak perfusi gula darahnya, terus, cairannya juga harus diseimbangkan. Obat-obatan yang dipakai untuk perfusi otak, itu ada trombolitik, antikoagulan, antiplatelet, jadi untuk memecah dari si bekuannya itu yang membuat sumbatan itu.
Terus ada anti edema otak, ada gliserol atau bisa, menggunakan mannitol, kemudian ada neuroprotektif, ada citicoline, piracetam atau nimodipin. Nah, untuk pasca akut, nah kalau pasca akut kan ini pasien berarti udah stabil dong ya. Nah, kalau udah pasien udah stabil ya rehabilitasi aja, fisioterapi, bisa ada pasiennya ada, kelemahan anggota gerak ya dilakukan fisioterapi. Kemudian terapi preventifnya jangan sampai terjadi lagi stroke dong, ya dengan cara mengontrol faktor resiko, dari mulai tekanan darahnya, gula darahnya, merokok, alkohol, obes, dan tentunya perlunya olahraga, begitu. Untuk komplikasi pada stroke ini adalah edema serebral, tadi ya edema tadi sudah ada gambarannya, karena edema ini bisa menyebabkan herniasi atau kompresi batang otak, kejang, kemudian ada transformasi transformasi hemoragik, misal komponen misal ada peteki. Untuk prognosisnya sebetulnya untuk sepertiga penderita infak otak ini, ada kemunduran status neurologis setelah dirawat, tapi memang 10% pasien dengan sel iskemik ini membaik dengan fungsi normal. Nah, prognosis ini akan kurang baik atau buruk pada pasien yang ada kelainan jantung gitu, CHF atau ya JHF. Baik, terima kasih banyak, sekian yang dapat saya sampaikan, dipersilahkan untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan. Baik, terima kasih kepada presentan. Ya, saya izin bertanya, dokter. Tadi kan untuk secara neuroanatomi sudah diketahui dari CT brain non kontras saja udah tahu misalnya tadi kayak infark di kapsula interna. Tetapi untuk yang pertama apakah perlu mengetahui lebih lanjut di mana penyumbatan di pembuluh darahnya dan kira-kira pakai neuroimaging apa ya yang digunakan? Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Joanna atas pertanyaannya. Jadi intinya tuh, apakah perlu diketahui, vaskular mana yang mengalami penyumbatan dan dengan menggunakan imaging atau pencitraan apa. Nah, sebetulnya, kalau stroke ada penyumbatan, ya itu bisa pakai imaging-nya CT angiografi, ya CT angiografi atau bisa dengan CT brain kontras gitu. Tapi kan pada pasien ini, karena hanya cukup untuk untuk mencari tahu, ini pasiennya dari keluhan ini tuh apakah, apakah mengarah ke hemoragik kah atau iskemik. Jadi sebetulnya, itu sudah bisa menegakkan gitu, karena ini kan emergency, jadi sudah cukup untuk bisa, dengan non kontras CT brain juga sudah cukup bisa mencari tahu atau etio penyebab dari penyakit yang dialami pasien. Jadi untuk imaging-nya sebetulnya bisa untuk, vaskular yang tersumbat mungkin bisa menggunakan CT angiografi, bisa menggunakan MRI juga, karena MRI kan, indikasinya kan kayak untuk melihat, detail otak yang lebih detail kan, itu bisa terlihat juga sumbatannya di mana, bisa menggunakan CT scan yang menggunakan kontras. Mungkin itu, yang dapat saya jawab. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas presentasinya. Di sini saya izin bertanya, tadi juga sudah dijelaskan mengenai bahwa MRI itu bisa melihat lebih detail ya. Nah, saya di sini izin bertanya, mengapa pada pasien ini tidak dilakukan imaging MRI? Terus kira-kira tuh indikasi MRI untuk pasien stroke sendiri itu apa? Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak bagi atas pertanyaannya MRI ya. Nah, mengapa pada pasien ini tidak menggunakan MRI? Nah, pasien stroke ini kan, ada gangguan dari kelemahan di anggota gerak. Nah, artinya, sudah mengarah nih ini tuh stroke. Nah, stroke ini perlu tata laksana yang cepat, emergensi, jadi perlu cepat gitu ya diobati gitu. Dan harus dicari tahu untuk pengobatannya itu kan harus tepat. Nah, apakah karena tadi sudah disebutkan, apakah ada perdarahan di otak ataukah ada sumbatan. Nah,
Hal itu ditemukan cukup dengan CT brain, itu kan cepat dan waktunya harganya lebih murah dan cepat gitu. Nah, kalau MRI bisa dilakukan, hanya saja MRI ini membutuhkan waktu yang lama. Untuk screening-nya gitu juga sekitar 45 menit sampai 1 jam, juga kan, ya membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih mahal juga. Akhirnya dengan CT brain aja itu sudah bisa, menjawab gitu ya, sudah bisa menunjang dan bisa membantu penegakan diagnosis gitu. Nah, untuk indikasi dari MRI sih, RMI sendiri kan untuk melihat sesuatu yang lebih detail di otak. Artinya, misal kalau pasiennya ada tumor atau ada massa, itu MRI ini bisa sangat membantu karena bisa melihat hal-hal yang lebih detail begitu. Dan, melihat vaskular yang tersumbat di lokasinya di mana itu juga bisa terlihat di MRI. Baik, itu saja mungkin jawaban dari saya. Mohon izin dokter dan juga penyaji, saya ingin bertanya, kalau pasien dicurigai mengalami stroke dan dilakukan CT scan, tampak lesi hipodens kan, nah itu bisa jadi petunjuk nggak vaskular mana yang terganggu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Kirana atas pertanyaannya. Jadi kan tadi, pasien stroke dan hemoragik tandanya itu lesi hipodens. Kalau pasiennya stroke hemoragik biasanya lesinya hiperdens gitu kan, dengan tanda yang khas lagi. Nah, untuk yang non hemoragik hipodens, ya bisa membantu. Jadi kelihatan kan tadi hipodensnya lokasinya di sebelah mana, apakah di lobus apakah di lobus frontal, apakah di lobus parietal, lobus temporal, oksipital. Nah, itu kan bisa, bisa, tahu gitu ya gejalanya. Terus untuk vaskularnya juga kan tadi gambarannya sebentar tadi tuh di mana ya? Vaskular dari ini juga kan tadi udah vaskular. Kalau misal lesi hipodensnya di arah depan gitu ya, berarti kemungkinan kan gangguannya itu ada di arteri di anterior. Nah, misal kalau lesi hipodensnya di sekitaran, belakang, itu kan kemungkinan yang terganggu itu adalah arteri cerebri posterior. Nah, tadi sudah terlihat setiap vaskular, setiap arteri, baik anterior, media, posterior itu memiliki gejala klinis, perbedaan yang berbeda-beda gitu, gejala klinis masing-masing, gitu. Baik, itu saja. Nah, ini, gambarannya ya tadi. Ini kan ada ya dari mulai arteri anterior, kemudian basilar, posterior, kemudian ini arteri communicating, jadi yang menghubungkan. Nah, ini kan setiap bagian arteri ini, memiliki, berarti kan ini letaknya juga beda, di lobus mana begitu. Nah, ini juga akan pasti kemungkinan gejala klinisnya itu ada perbedaan, begitu. Udah, gitu aja mungkin. Sudah semua bertanya? Belum dok, izin bertanya dok. Tadi kan sempat ada dibilang ada pemeriksaan CT brain. Jadi pengen nanya kalau misalnya di CT brain pasiennya gitu, apa yang bikin beda pasien stroke iskemik sama hemorrhagic gitu, secara CT brain? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. CT brain pada stroke iskemik dan pada stroke hemorragik. Nah,
Stroke iskemik ini disebabkan karena sumbatan, sedangkan kalau stroke hemoragik dia kan perdarahan gitu, pecah pembuluh darahnya. Nah, kalau pada stroke iskemik, karena tadi ada sumbatan, jadi nggak ada, pasokan oksigen dan glukosa ke arah otak ke bagian tertentu, maka daerah tersebut kan nggak ada nih, nggak ada pasokannya, maka akan tampak lesinya tuh hipodens. Lesi hipodens gitu. Ya, itu yang stroke iskemik adalah lesi hipodens. Sedangkan pada hemoragik, perdarahan, pecah pembuluh darahnya, berarti darahnya kemana mana darahnya ada di daerah sana. Nah, akan tampak, lebih putih beda CT scan-nya. Putih ini atau disebut dengan lesi hiperdens. Jadi kan pada CT scan ini ada densitas yang berbeda-beda. Kalau darah kan berapa Hounsfield unit, kalau cairan berapa Hounsfield unit. Nah, kalau darah ini kan HU-nya tuh ada angkanya berapa gitu. Nah, berarti kalau kita lihat tuh putih. Nah, putih ini mengarah ke darah gitu. Jadi itu yang menjadi pembeda. Kalau iskemik itu lesi hipodens, pada hemoragik lesinya hiperdens. Begitu. Ada lagi? Ada dok. Izin bertanya, kenapa kenapa untuk pasien stroke itu CT scan merupakan pemeriksaan gold standar? CT scan mengapa coba baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mengapa pada pasien stroke CT scan ini menjadi gold standard? Nah, jadi kan imaging ini banyak sekali dari mulai foto polos. Nah, kalau foto polos ini tidak cukup untuk bisa menegakkan diagnosis karena perlunya 3 dimensi gitu. Lesinya tuh apakah di depan, di belakang, di kanan, kiri, sedangkan pada foto polos itu hanya 2 dimensi saja, jadi tidak bisa gitu ya kalau foto polos. Kalau foto polos ya paling fraktur kalvarianya yang bisa dilihat. Sedangkan pada stroke kan mau lihat gitu ya, perdarahan kah atau karena dan lokasinya tuh di mana, ingin mencari tahu lokasinya dan ingin mencari tahu sudah seberapa lama stroke-nya terjadi, maka perlu CT scan. Nah, CT scan ini yang menunjang, waktunya juga lebih cepat, harganya juga memang, cukup, ya tidak sebegitu mahal MRI. Nah, kalau MRI ini bisa, tapi MRI ini mahal. Lebih mahal dan waktunya lebih lama. Untuk CT angiografi ini tergantung tujuan, kalau stroke non hemoragik mungkin tidak begitu perlu untuk dilakukan CT angiografi, tetapi kalau misal, ada keluhan-keluhan lain, selain daripada kelemahan misal ada, kemungkinan ada massa atau apa gitu yang lain, ya perlu misal CT brain contrast atau pada CT angiografi ingin tahu lebih dalam penyempitannya di sebelah mana untuk tata laksana lebih lanjut. Jadi maka dari itu untuk gold standar dari stroke ini sebenarnya CT scan karena bisa melihat secara 3 dimensi, lokasinya di mana, tepatnya di tengah kah, kanan kiri, depan belakang, terus, bisa cari tahu kan dari warnanya, dari densitasnya, akut ataukah kronik dilihat dari densitasnya. Oke, itu saja mungkin. Sudah semua bertanya? Ya. Sudah, Dok. Jadi, kapan stroke non hemorrhagic ini yang mesti kamu hati-hati bahwa dia bisa jadi hemorrhagic? Kapan non hemorrhagic? Bisa jadi hemorrhagic kan obstruksi. Iya, Obstruksi Dok. ini kalau dia cukup besar, cukup lama bisa pecah. Jadi kapan pada CT scan, gambaran CT scan-nya bisa dicurigai bahwa oh hati-hati nih, ini bisa jadi hemorrhagic nih. Oh. Gambaran apa yang kamu lihat? Imaging ya, bukan yang itu. Ya, CT scan. Mungkin Dok kalau misal ada, non hemorrhagic, hati-hati jika ada hemorrhagic mungkin kalau Non lesi hemorrhagic. iya, Non lesi hemorrhagic ya kamu harus hati-hati bahwa ini takutnya nanti jadi hemorrhagic.
Kalau lesinya mungkin besar ya, atau lesinya lebih akut gitu ya, Dok? Gimana Lebih gambaran? hyperdense. Hah? Eh, Non hemorrhagic atau hyperdense? Mohon maaf, Dok. Yang non hemorrhagic hypodense atau mungkin lesinya kayak meluas gitu, Dok. Ya, dia meluas dan dia melakukan penekanan. Oh iya, Dok. Kalau dia non hemorrhagic yang lama, dia tidak melakukan penekanan karena itu jaringannya sudah mati, infark kan. Iya, Dok. Tapi kalau dia ischemicnya baru dan hati-hati dia mau jadi hemorrhagic, lihat dia luas mengenai satu area perdarahan dan dia ada penyempitan. Solusinya lah menyempit. Jadi ada tanda di situ, tanda aktif, ada edema berarti di situ. Iya, Dok. Nah itu hati-hati bisa terjadi hemorrhagic. Kalau dia infark lama, ya dia tidak ada apa-apa, dia tidak menekan, dia tidak apa. Dia hanya gambaran hypodense di mana terserah pecah penyubatannya di mana. Itu dokter saraf itu harus selalu kita deskripsikan bahwa ini infark dan ini bukan ischemic. Kalau ischemic itu biasa prosesnya baru kan. Iya, Dok. Jadi itu harus dibedakan. Kalau pada kasus ini dia apa? Akut ya, Dok. Lesinya baru juga. Tahunya? Dari pasiennya itu baru pertama kali, Dok, mengalami stroke ini. Terus terlihat juga dari gambar radiologis ada hypodense yang tidak begitu hitam gitu ya, Dok, nggak hitam sekali. Jadi kemungkinan lesinya itu masih akut, Dok. Yang paling bagus melihat staging dia akut apa tidak itu apa? Pemeriksaan apa? Jadi kita bisa lihat nih isinya ini masih sudah kadang-kadang hipodensia itu tahu di dalamnya sudah mulai ada perdarahan kecil-kecil sedikit. MRI ya, Dok. Iya, baik. Udah. Itu aja mau saya tambahkan. Terima kasih banyak, Dokter. Jadi Dek, kesimpulannya apa Dek? Baik, Dok. Untuk kesimpulannya dari pasien ini, jadi ada pasien Ibu Nyonya D usianya 61 tahun, keluhannya itu ada lemah di anggota gerak sisi kiri, di mana anggota lemah sisi kiri ini harus dicari tahu penyebabnya. Apakah berarti ini kemungkinan ke arah stroke. Nah, stroke-nya ini etiologis cari tahu apakah stroke-nya stroke hemorrhagic ataukah stroke-nya non hemorrhagic atau iskemik. Nah, ditambah juga di sini pasiennya itu mengeluh ada kesemutan, kemudian tidak ada faktor pembuat beratnya. Tadi kan stroke-nya hemorrhagic atau non hemorrhagic kan dicari tahu dengan menggunakan imaging CT scan. Ditambah juga didukung faktor resiko pada pasien yaitu ada DM-nya, ada hipertensinya, dislipideminya juga, dan dari hasil fototoraks juga ada kardiomegali dan juga ada elongasi aorta. Dari hasil CT brain-nya tadi tuh ternyata ada lesi hipodense, di mana lesi hipodense ini mengarah ke stroke iskemik begitu. Sehingga kesimpulan dari kasus kali ini adalah pasiennya itu mengidap hemiparese sisi kiri, kelemahan sisi kiri yang disebabkan karena stroke hemorrhagic yang terlihat dari gambaran radiologis CT brain non kontrasnya. Jadi ada infak ringan di kapsula interna kanan untuk lokasinya. Mungkin itu sih Dok untuk kesimpulan yang dapat saya berikan. Onsetnya berapa lama dari anamnesis? Onsetnya berapa lama dari anamnesis? Ditanya nggak lama anggota badannya kapan? Sejak 1 hari yang lalu, Dok. 24 jam ya? Iya, Dok.
1/24. Sebenarnya seperti yang tadi dibilang sama Dokter Ros ya, kalau CT kita sangat sulit bilang itu infak akut, subakut karena gambarnya mirip, Dek. Jadi kamu kalau mau pemeriksaan itu adalah pemeriksaan MRI ya. Baik, dokter. Oke, itu aja dari saya. Ya, baik. Silahkan tutup dulu ya, Dok. Baik. Ya, absen dulu. Terima kasih banyak, dokter.